Rudal Houthi hantam kota Mocha saat utusan PBB melakukan kunjungan. Tiga rudal yang ditembakkan oleh kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran pada hari Rabu menghantam kota pelabuhan Mocha di Laut Merah, Yaman. Serangan itu terjadi selama kunjungan utusan khusus PBB ke negara itu. Seperti dilaporkan Aran News Kamis 11 November, warga setempat mengklaim tiga ledakan besar telah mengguncang daerah di pinggir kota. Serangan itu juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada properti pribadi. Rudal itu menghantam daerah-daerah yang dekat dengan pertanian dan daerah pemukiman di pinggiran kota. Saya pikir rudal itu ditujukan ke fasilitas keamanan di Mocha, kata seorang pejabat yang tidak mau disebutkan namanya. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, dilaporkan dalam pertemuan Mocha dengan pejabat lokal, pemimpin politik dan perwakilan masyarakat sipil ketika serangan udara terjadi pada Rabu pagi setempat. Diskusinya berpusat di sekitar krisis kemanusiaan di wilayah Laut Merah, meningkatnya perpindahan dan dampak serangan Houthi terhadap perdamaian dan fasilitas umum. Duta Besar PBB juga mengadakan pembicaraan dengan Brigadir Jenderal Tarek Mohamed Saleh, keponakan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan Komandan Perlawanan Nasional di pantai barat negara itu dalam upaya untuk mengakhiri perang. Pada bulan September, Houthi meluncurkan sejumlah rudal dan drone yang dilengkapi bahan peledak ke arah pelabuhan Mocha ketika para pejabat bersiap untuk membuka kembali dermaga strategis. Pemogokan merusak bagian dari infrastruktur yang baru diperbaiki, mengganggu lalu lintas dan upacara pembukaan kembali. Pada hari Selasa, selama kunjungan yang jarang dilakukan oleh seorang pejabat PBB ke kota Taiz yang terkepung, Grundberg bertemu dengan Gubernur Taiz dan para pemimpin partai politik setempat. Kami melihat orang-orang yang kebebasan bergeraknya sangat dibatasi. Kami melihat orang-orang yang terpengaruh oleh situasi ekonomi yang menurun. Seringnya gangguan dalam penyediaan layanan dasar seperti air dan listrik dan keadaan umum yang tidak aman, kata Grundberg. Kembali bentrok dengan Azerbaijan, Armenia kehilangan dua posisi tempur. Sejumlah tentara Armenia tewas dan ditangkap dalam pertempuran yang berkobar di perbatasan dengan Azerbaijan. Armenia mengatakan beberapa tentaranya tewas dan dua posisi tempur hilang, sementara Azerbaijan mengatakan dua tentaranya terluka. Namun pertempuran tersebut tidak berlanjut karena kedua belah pihak dilaporkan menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Rusia. Tahun lalu, lebih dari 6.000 nyawa hilang dalam perang atas wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Pasukan Azerbaijan yang didukung oleh Turki berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang secara internasional dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan. Dalam bentrokan terbaru pada Selasa 16 November, Armenia meminta Rusia untuk membantu mempertahankan kedaulatan teritorialnya terhadap Azerbaijan. Rusia adalah sekutu keamanan utama Armenia yang telah lama memiliki hubungan dengan negara bekas Republik Soviet. Baik Kementerian Pertahanan Armenia dan Rusia kemudian mengatakan bahwa gencatan senjata yang didukung Rusia telah disetujui, sementara Azerbaijan belum secara terbuka mengomentari masalah ini, seperti dikutip dari BBC Rabu 17 November. Sebelumnya, Armenia menyalahkan pasukan Azerbaijan atas pecahnya pertempuran terbaru dan mengatakan 12 tentara telah ditangkap. Meski begitu, Armenia tidak segera mengkonfirmasi rincian korban, tetapi Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Eduard Aghajanyan mengatakan
menewaskan sebanyak 15 tentara kemungkinan tewas. Pada bagiannya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuduh Armenia melakukan provokasi besar-besaran terhadap Azerbaijan di wilayah Kalbajar dan Lanchin di perbatasan negara. Dikatakan bahwa Armenia meluncurkan operasi militer mendadak untuk mengambil posisi yang lebih menguntungkan, tetapi serangan itu gagal. Namun menurut Kementerian Luar Negeri Armenia, pasukan Azerbaijan menyerang perbatasan timur sebagian dari kebijakan yang dimulai pada Mei lalu dengan tujuan menyusup ke dua wilayah Armenia, yaitu Syunik di tenggara dan Gekharkunik di timur. Menanggapi bentrokan di perbatasan hari Selasa, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mendesak para pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk merundingkan gencatan senjata penuh. Michel mengatakan dia mendesak eskalasi dalam diskusi dengan Presiden Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Kesepakatan damai yang ditengahi Rusia dicapai pada November 2020. Sekitar 2.000 penjaga perdamaian Rusia dikerahkan untuk berpatroli di daerah dalam dan sekitar Nagorno-Karabakh. Selama tahun terakhir, Uni Soviet Armenia terlibat dalam konflik berdarah dengan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh yang sebagian besar ditempati etnis Armenia. Armenia mayoritas Kristen, sedangkan Azerbaijan mayoritas Muslim. Turki memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan, sementara Rusia bersekutu dengan Armenia. Arab Saudi bantai 200 anggota milisi Houthi di Yaman. PBB minta Houthi lepaskan stafnya. Koalisi pimpinan Arab Saudi telah melakukan 35 misi operasi udara di Marib dan Al-Jau, Yaman. Serangan udara dilakukan dalam waktu 24 jam terakhir, kata seorang juru bicara pada Kamis 18 November. Menurut koalisi, operasi baru-baru ini menewaskan lebih dari 200 milisi Houthi, menghancurkan 24 kendaraan militer di darat. Sebanyak 27.000 militan tewas dalam pertempuran di Marib. Juru bicara koalisi memperingatkan Houthi akan menderita lebih banyak kerugian. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam tentang dua anggota staf yang ditahan oleh Houthi di sana. Salah satu pria Yaman yang ditahan oleh Houthi bekerja untuk organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Persikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Satu lainnya bekerja untuk kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. Kedua pria itu ditahan tanpa tuduhan dan dilarang menghubungi keluarga mereka, kata juru bicara Sekretaris Jenderal Stefani Dujarric